Baik, selamat siang saudara-saudara. Selamat siang Pak. Baik, di sini kita akan melakukan proses mediasi ya, yang dimana saya dapat kasus ini dari yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Benar ya? Ya benar. Oke, pertama-tama boleh saya perkenalkan nama saya Nelius Laluku. Saya di sini sebagai mediator. Di sini saya akan memonitori dan mediator kasus yang telah terdaftar. Apakah benar Pak Ano sudah menggugat Pak Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Iya benar Pak. Oke, yang pertama-tama dulu boleh perkenalkan nama, tinggal di mana, dan di sini sebagai penggugat atau tergugat. Silakan dari sebelah kiri saya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Anov. Saya tinggal di Condet, Jakarta Timur. Di sini saya sebagai penggugat. Nama saya Yosua, saya tinggal di Cileunyi, Jakarta Timur, dan di sini saya sebagai tergugat. Oke, sebelumnya dulu saya akan menjelaskan tentang mediasi ini. Jadi mediasi ini adalah sudah tercantum di Firman nomor 1 tahun 2008 yang berisi pemerintah untuk melaksanakan mediasi terhadap setiap perkara perdata sebelum perkara tersebut diperiksa oleh majelis hakim. Jadi mediasi ini merupakan proses negosiasi pemecahan masalah para pihak yang bersengketa yang dibantu oleh seorang mediator, yaitu saya. Jadi di sini kita akan melakukan mediasi ya. Dan sebelum kita melakukan pada pembahasannya, saya akan bacakan ada beberapa tata tertib mediasi ya. Yang pertama, mediasi harus adalah forum pengambilan keputusan dengan penyelesaian masalah yang menawarkan solusi damai. Kedua, mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang berdasarkan kesepakatan para pihak. Selanjutnya, mediasi dilakukan oleh para pihak dan seorang mediator yang ditunjuk oleh Badan Arbitrase atau yang ditunjuk berdasarkan surat penunjuk mediator oleh para pihak. Selanjutnya, para pihak dalam melakukan mediasi harus mengedepankan etika, menghargai sesama pihak. Selanjutnya, para pihak dibantu oleh mediator, yaitu saya sebagai fasilitator damai, dan menghargai mediator sebagai penengah yang bertugas memfasilitasi forum mediasi. Selanjutnya, para pihak dalam melakukan mediasi harus menaati tata tertib yang telah dibuat oleh mediator. Selanjutnya, para pihak harus patuh terhadap segala kesepakatan yang berkembang dan disepakati bersama dalam forum mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, jika dalam forum mediasi berujung pada kesepakatan damai, maka mediator harus membuat akta damai dan didaftarkan kepada Arbitrase Nasional. Begitu tata tertib yang kita taati pada mediasi saat ini ya. Sekarang kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, coba jelaskan kronologinya mungkin dari penggugat dulu. Silakan. Baik, jadi begini Pak. Saya di sini meminjamkan uang kepada Bapak Yosua dengan dasar sebagai persaudaraan. Nah, sebagai persaudaraan dengan nominal 50 juta. Dengan tujuannya untuk membuka usaha dagang. Nah, sesuai kesepakatan kami Pak, Pak Yosua ini akan melunasi ke saya 7 kali atau 7 bulan dengan bunga 10%. 10% ya? Ya, sudah termasuk semua bunga dan juga pelunasan per bulan itu. Nah, di sini Bapak Yosua hanya membayar selama 4 kali. Selama 4 kali dan sisanya belum dibayar. Ini saya sudah melakukan tagihan dengan baik dengan menelpon Bapak Yosua. Selain itu juga saya coba datangi rumahnya, tetapi berbagai alasan disampaikan ke saya sehingga saat ini Bapak Yosua belum melunasi utangnya sampai sekarang. Jadi saya juga merasa tidak dihargai di sini Pak. Oke. Berarti yang dia bayar hanya 4 bulan ya? Berarti Hanya 4 bulan. Dari bulan Maret, dari bulan yang dia bayar April, Mei, Juni ya? Ya, jadi dari Maret. Berarti sisa 3 bulan lagi. Iya. Oke, mungkin dari Pak Yosua bagaimana? Hanya saja kan pada saat melakukan penagihan itu, Pak Anov ini tidak secara baik-baik. Ini yang membuat saya juga menjadi malas untuk membayar ya kan. Saya bisa pinjam ke tempat yang lain untuk menutup ini, tapi dengan cara Pak Anov yang lakukan itu saya membuat jadi tidak memiliki usaha lain karena Pak Anov dengan kekerasan untuk menagihnya. Begitu Pak Mediator.
Bagaimana Pak? Tapi sebelumnya saya melakukan penagihan dengan baik-baik dulu kan. Saya juga tidak melakukan langsung penagihan secara kasar, tidak. Saya sebelumnya melakukan penagihan baik-baik, tapi Bapak Yosua ini saya merasa berbagai alasan disampaikan ke saya. Sementara kan kita sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi karena memang nggak ada itikat baik dalam mencari solusi antara kedua belah pihak, makanya saya terpaksa untuk melakukan tagihan secara tidak baik lagi begitu. Apakah benar itu Pak Yosua dia melakukan sudah dengan baik terlebih dahulu? Benar, tapi kan saya di awal juga sudah menjelaskan bahwa kondisi yang saya miliki saat itu, saya benar-benar kesulitan dalam keuangan. Bukan saya tidak mau. Selama 4 bulan kan saya melakukan pembayaran dengan tepat waktu, dengan sesuai perjanjian. Hanya memang pada saat bulan kelima saya sangat mengalami kesulitan yang benar-benar membuat saya buntu lagi, tidak tahu lagi mencari uang kemana. Makanya saya tidak bisa membayar gitu Pak. Nah, saya tidak tahu Pak Yosua masalah Bapak di dalam melakukan pelunasan utang ini. Saya tidak tahu proses usahanya seperti apa, jatuh bangunnya seperti apa, tapi yang saya tahu itu kesepakatan kita itu loh harus ditepatin, karena juga duit ini yang saya pinjamkan ke Bapak, saya sudah memplanning ke bulan ke-7 itu akan saya gunakan, ada prioritas lain yang akan saya gunakan. Jadi saya juga merasa rugi dong kalau tidak ditepatin sesuai kesepakatan kita dari awal. Bisa saja duit itu saya pinjamkan ke yang lain yang lebih membutuhkan lagi. Jadi saya merasa dirugikan banget di sini Pak Yusuf. Oke, baik, cukup. Jadi begini Pak, sebenarnya dalam kasus ini adalah hanya terjadi kesalahpahaman. Jadi dari sekian penjelasan baik dari penggugat dan tergugat juga, saudara-saudara, saya sebagai mediator di sini memberikan solusi untuk berdamai dengan adil, ya, yaitu saudara Anof bisa nggak memberikan waktu dia 3 bulan untuk melunasi utang tersebut yang sebesar sekian ya, dan Pak Yosua juga harus membayar utang tersebut, karena kembali lagi Pak Anof sudah mengatakan bahwa uang tersebut dia bisa mempergunakan di hal-hal yang lain. Bagaimana Pak Anof? Ya, kalau dari saya sendiri sih mencari solusi dengan kesepakatan kedua belah pihak tidak masalah, tidak ada salahnya, tetapi ada persyaratan lain, ada kesepakatan lain lagi. Karena kan sebelumnya kita udah perjanjian 10% dengan pembayaran 7 kali. Nah, kalau Bapak Yosua punya itikat baik untuk melakukan pelunasan dengan cara memperpanjang seperti yang Bapak bilang, ya saya akan menaikkan ininya dong, menjadi 13%. Apa itu Pak? Bunganya. Begitu. Apa lagi? Ya itu saja, tapi karena kan pada dasarnya kita atas persaudaraan ya. Iya. Nah, saya lihat Bapak Yosua ini punya unit mobil. Nah, saya karena udah tahu begini kejadiannya, saya mau Bapak Yosua menyerahkan BPKB mobilnya ke saya sebagai jaminan. Jadi kalau suatu saat nanti tidak sesuai dengan kesepakatan yang udah kita sepakati di sini, saya akan menahan mobil Bapak Yosua begitu. Bagaimana Pak Yosua? Baik, di sini saya akui saya salah. Saya tidak melakukan kewajiban saya meminjam uang ya kepada Pak Anof. Namun karena kondisinya bukan saya sengaja, bukan karena memang keinginan saya sendiri, memang keadaan saya yang membuat. Jadi saya boleh memohon kepada Pak Anof, bisa nggak diberikan waktu tenggang saya 5 bulan lagi. Tadi yang Bapak bilang 3 bulan, boleh nggak saya ajukan jadi 5 bulan gitu, supaya saya bisa mengelola bagaimana caranya supaya utang ini bisa terbayar dengan lunas gitu Pak. Gimana Pak Anof? Saya tidak mampu menunggu begitu lama 5 bulan itu Pak, karena uang tersebut saya gunakan di prioritas lain, di
apa kebutuhan lain saya begitu Pak. Jadi kalau minta lebih dari 3 bulan menurut saya keterlaluan itu Pak mediator. Oke. Jadi begini Pak Yusua, Pak Anof kan sudah sangat sabar menunggu, yang berarti dia sudah mengerti keadaan Pak Yusua selama ini. Jadi menurut saya yang 3 bulan itu sudah cukup baik dia menunggu untuk Pak Yusua lunasi. Bagaimana Pak Yusua? Oke, setelah saya pikir-pikirkan Pak, kalau 3 bulan mungkin bisa saya usahakan. Hanya saja saya tadi kutip dari permintaan Pak Anof, dia bilang bahwa akan meminta kenaikan bunganya menjadi 13%. Menurut saya ini cukup banyak Pak ya, karena juga ini kondisi bukan saya inginkan, memang karena keuangan yang sangat sulit. Saya memohon supaya jangan jadi 13%, karena memang ekonomi saya yang sangat sulit Pak. Gitu. Kalau memang saya ada uang sekarang saya bayar gitu Pak. Ini memang saya sama sekali nggak punya uang. Gitu, Pak. Pak Anof bagaimana? Jadi begini Pak Yuswa, ini sudah saya anggap Bapak sebagai saudara. Nah kalau saya putar duit ini di usaha saya yang lain, saya bisa mendapatkan keuntungan lebih. Ini sudah saya anggap Bapak sebagai saudara saya, jadi saya tidak bisa kalau Bapak negosiasi lagi, saya tidak bisa Pak. Begitu. Kalau dari saya sih memohon sih Pak, karena memang kondisi yang sekali lagi saya jelaskan, kondisi yang membuat saya seperti ini Pak. Gitu. Bukan hanya untuk membayar utang ini saya kesulitan. Memang untuk kehidupan sehari-hari saya sulit sekali. Saya untuk cari makan, membayar yang lain seperti angsuran motor juga saya sangat sulit. Jadi karena dapat juga keluarga, kita sama-sama keluarga. Jadi mohon Pak jangan diberatkan saya. Untuk 3 bulan saya bisa pastikan bisa saya luluskan. Hanya untuk bunganya mungkin tolong jangan. Oke Pak Yusua dan Pak Anof. Jadi di sini kan kita mencari titik tengah, solusi dan jalan keluarnya. Jadi untuk Pak Anof, cobalah mengerti juga keadaan Pak Yusua. Dia sudah jujur kondisi ekonominya seperti apa, sudah sangat menurun. Jadi sangat berat baginya untuk kenaikan bunga tersebut. Kalau dari tanggapan Pak mediator saya tidak setuju Pak, karena dari sebelumnya Pak Yusua ini saya udah chat baik-baik, udah telepon, tapi responnya tidak baik. Jadi seakan-akan tidak menghargai saya sebagai keluarga yang meminjamkan uang ke Pak Yusua. Tapi kalau menurut saya sebagai untuk mencari solusi yang baik, saya berharap ya tidak bisa turun dari 12% lah. Jadi sabar ya Pak Anof ya, sabar. Jangan emosi dulu Pak Anof. Jadi kasihlah selama ini ibaratnya Pak Anof membantu keluarga Pak Yusua. Bagaimana kalau bunganya naik 1% aja nih? Karena kembali lagi Yusua kan sudah jujur, kita udah paham bagaimana kondisi keluarganya, dia sudah menceritakan. Jadi bagaimana kalau 1% dan BPKB mobilnya nanti boleh Pak Anof simpan atau pegang, ya ibaratnya lah kalian selama ini kan udah lama kenal, jadi udah kayak saudara, bisa lah jadi sama-sama saling mengerti. Gimana Pak Yusua dengan kenaikan 1% bunganya? Kalau seperti yang disampaikan oleh Pak mediator tadi, naik 1% mungkin bisa saya terima, karena memang hal ini terjadi semuanya karena unsur kelalaian saya, tidak dapat memanage keuangan saya dengan baik sehingga menimbulkan permasalahan itu. Mungkin itu aja dari saya setuju. Pak Anof bagaimana Pak Anof? Ya kalau memang itu sudah menjadi kesanggupan dari Bapak Yusua, ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa mencari solusi yang baik di antara kita. Tapi satu yang saya harapkan di sini Pak mediator, Bapak Yusua kedepannya sesuai kesepakatan ini diharapkanlah dilunasin tepat waktu, dibayar sesuai dengan ketentuan yang kita sepakati hari ini. Kalau memang nanti tidak bisa Pak, saya akan menahan BPKB Bapak begitu. Baik, mungkin terima kasih buat yang disampaikan oleh Pak Anof.
kita sebagai keluarga harus menjalin hubungan yang baik, dan gara-gara ini juga kita jadi bertengkar ya Pak. Iya. Kita juga saudara kan. Iya benar. Nah, jadi saya juga mohon maaf karena hal ini membuat hubungan kita jadi renggang ya. Pak Arif jadi sakit hati kepada saya ya. Saya mohon maaf, dan hal ini saya berjanji akan melunasi utang saya dengan baik Pak. Oke, baik, karena sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa Pak Yosua harus membayar sisa utangnya kepada Pak Anof dengan kesepakatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelunasan utang 3 bulan terhitung dari 28 Januari ini nanti ya Pak Yosua ya, sampai dengan 28 Maret 2025. Yang kedua, bunga naik jadi 11% ya Pak Yosua, dari 10% yang kemarin yang sebelumnya, jadi 1% naik dari sebelumnya. Dan ketiga, setiap tanggal 28 Pak Yosua membayar utang kepada Pak Anof sebesar sekian-sekian ya. Selanjutnya Pak Yosua juga harus menyerahkan PPKB mobil kepada Pak Anof selama belum lunas utang. Jadi sesuai yang dibilang Pak Anof tadi, itu adalah sebagai jaminan buat dia juga. Dan selanjutnya, jika lewat waktu yang sudah ditentukan di atas, maka Pak Anof akan menarik mobilnya ya Pak Yosua ya. Sedia ya? Siap, maksudnya. Oke, selanjutnya yang keenam, setelah semua utang lunas, Pak Anof juga harus menyerahkan kembali BPKB mobil Pak Yosua ya. Oke, maka dari itu kasus ini kita putuskan dan kepada kedua belah pihak untuk tanda tangan di bawah. Silakan Pak. Pak. Baik, terima kasih. Ibaratnya ini sudah selesai dan boleh bersalaman. Oke, terima kasih mohon maaf, Pak ya. Yosua. Iya, siap. Terima kasih ya. Oke, makasih Pak Mediator. Ya.